Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tani Bertopeng. Salam satu hobi petani Indonesia. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman waktu dan cara pemupukan kimia pertama pada tanaman singkong, sambil review singkong jenis skoci umur 58 hari setelah tanam, tanggal 22 ini bulan 10, ini tanggal 20 bulan 12. Tanamannya seperti ini lor, umur hampir 2 bulan. Jadi seperti ini sistem tanam rapat. Ini normal bro. Untuk teman-teman yang mempraktekkan sistem tanam rapat, tanamannya seperti ini umur 2 bulan atau 58 hari normal lor. Seperti ini dari bawah. Jika teman-teman umur 2 bulan tanamannya seperti ini sistem tanam rapat, maka untuk pemupukan kimia pertama di perbajak yang mengandung nitrogen atau urea, ini luasnya 1/4 hektar, ini lurus. Terus di sana itu ada yang 1/8 hektar, menggunakan 2 sak urea 1 sak poska. Nggak masalah lur kalau tanamannya seperti ini. Akan tetapi jika teman-teman umur 2 bulan tanamannya udah segini, udah 1,5 meter atau 1 meter, kurangin yang mengandung urea lur, berarti dia kebutuhan nitrogen sudah dipenuhi oleh tanah, atau mungkin kebanyakan pupuk kandang atau seperti apa. Ini juga sudah saya kasih pupuk kandang 1/4-nya kasih 20 lur. Ini umur hampir 2 bulan mau pemupukan kimia. Dan ini ada yang kurus, ini seperti sampai sini. Kalau yang situ itu gemuk, ini yang kurus. Ini bekas ban mobil waktu keluar mobil ya, ke situ waktu panen. Ini sudah saya lebihkan pupuk kandangnya sebelumnya sebenarnya, tapi belum bisa ngejar dari kawannya yang di samping ini. Ini masih agak kurus. Nanti kita akan kasih pupuk kimia lebih, kemudian kita kasih pupuk kandang mungkin sekarung. Karena ini luasnya 1/4 plus 1/8 hektar yang di sana. Di sini 25 kali 100, yang di pojok sana itu 25 kali 50. Maka saya menggunakan 2 pupuk urea, 2 sak urea, 1 sak poska, dan sudah saya aduk tadi 1 sak urea sama setengah sak poska, berarti 75 kilo. Ini sama itu yang di sana udah saya aduk dari rumah. Dan tadi waktu saya ngaduk pakai ini gayung ini 3 gayung urea, 1 gayung poska. Dan sudah saya hitung tadi untuk pengadukannya itu ada 66 ini ya totalnya. Dan jika separohnya 1/4 ditambah 1/8 ini 1/4 25 kali 100 ada 40 larik. Di sana juga ada 40 larik, tapi 25 kali 50. Jadi kalau di sana dipanjangkan ke 100 ada 20 larik. Jadi totalnya 60 larik. Separohnya berarti 30 larik. Berarti per lariknya kurang lebih 2 gini ya. Jadi untuk mempercepat agar kita waktu pupuk tidak bolak-balik ke 100 balik ke sini, caranya kita pakai ember. Satu lariknya 2 gayung. Kita bawa ke sana 2 larik berarti 4 gayung, dan kembali ke sini bawa 1 larik berarti 6. Kalau kita bawa 8 ini penuh, kita bawa 6 biar agak ringan, dan ke sana sampai ke sini cukup. Jadi biar merata seperti itu lur.
Dan sistem tanam rapat ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh, cara memupuknya, kalau saya biasanya satu gegem ini jadi 5. Satu gegem gini jadi 5 pohon segini. Kalau sistem tanam renggang ini mungkin cuma jadi 1 atau 2. Kalau sistem tanam rapat ini jadi 5 pohon segini ya. Kita ambil jadi 5 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu lor. Cara memupuknya biar cukup dan pas. Jika tanaman singkong agak kurus, 1 genggam kita jadikan 4. Jika tanaman singkong waktu mupuk itu sudah subur, kita jadikan 1 genggam menjadi 6 tanaman. Ini lor, persiapan pupuk untuk lahan hampir 1 hektar. Ini sudah punya pupuk urea 10 sak. Poskanya cuma 2 sak, poskanya kurang karena belum ada. Ini 1 sak, 2 sak. Harusnya banyak ya, tapi belum ada. Yang ada cuman urea yang banyak untuk persiapan. Untuk setengah hektar ini persiapan 6 sak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk setengah hektar. Untuk pupuk 1, 2, dan 3. Dan untuk yang sawah ini 1 sak urea sama poska 1 sak. Dan untuk lahan yang satu lagi itu 1, 2, 3 untuk pupuk 1, 2, dan 3 digandeng sama pupuk poska, tapi poskanya masih cuma punya 2. Dan yang 1 sak ini 1, 2, yang satu ini khusus untuk persawahan tanam padi, karena kalau tanam padi harus sedia pupuk dulu ya lur ya. Telat seminggu saja sudah kerok kalau padi itu untuk pupuknya. Berbahaya. Kalau untuk singkong ya masih bisa ditunda kalau belum punya, karena jangka waktu pupuknya 2 bulan sekali. Dan ini rencana saya mau mupuk lahan 1/4 ditambah 1/8 hektar nanti, yaitu 2 sak urea, 1 sak poska. Lahannya 1/4 ditambah 1/8 hektar. Jadi ini nanti saya aduk ini sama poska, 2 sak urea, 1 sak poska, karena masih masa vegetatif. Ini bebek lur, DOD kalau kita ngomong, kalau ada yang mau nyari DOD bebek petelur. Dan ini mesin tetas nih untuk pekerjaan sampingan, untuk tambahan pendapatan. Ini mau saya aduk dari rumah lur. Sebelum berangkat nanti sampai areal langsung kita pupuk. Buka dulu. Jenis urea. Dan poskanya. Agar mengaduk merata, karena lahan 1/4 ditambah 1/8 hektar menggunakan 2 sak urea, 1 sak poska di masa vegetatif. Ini nanti ini 3 karena ini volumenya tinggi ya. Kita dikasih nanti dikasih 3 gayung itu 1.
nanti biar berimbang itu tinggal separuh, ini nanti buka lagi. Jadi takarannya kalau mau ngaduk ini 3 itu 1, nanti 3 taruh di karung, 1 terus diaduk. Itu lur rahasia pemupukan singkong di fase vegetatif, di mana tanaman mengalami pertumbuhan keseluruhan baik akar, batang, dan daun. Fase tanaman sebelum mengalami pembungaan dan pembuahan atau fase sebelum 2 bulan. Kalau perkiraan atau riset admin, fase tanaman singkong sebelum 2 bulan itu fase vegetatif 100%. Umur 2 hingga 3 bulan fase vegetatif mendekati generatif. Umur 3-4 bulan yaitu fase transisi ke generatif. Dan umur 4 bulan ke atas yaitu fase generatif 100%, di mana tanaman mengalami pembentukan dan pembesaran buah. Dan kebutuhan jenis pupuk pada tanaman singkong di fase vegetatif yang admin teliti dari berbagai sumber, pembagiannya sebagai berikut. Kebutuhan pupuk makro 85%, kebutuhan pupuk mikro 15%. Untuk pembagian pupuk makro yang total 85%, yang pertama 1 nitrogen atau urea 45%, 2 fosfor atau fosfat yang terdapat pada SP 15%, kalium atau KCl 10%, belerang atau sulfur yang ada juga di pupuk SP 7%, magnesium yang mempunyai kode Mg 5%, dan kalsium Ca 3%. Dan kebutuhan pupuk yang mengandung unsur hara mikro yang 15% itu terdiri dari boron B, tembaga, seng atau zinc, besi atau fero, molybdenium, mangan, klor, natrium, kolbat, silikon, nikel, dan lainnya. Jadi pemupukan singkong di fase vegetatif yang mengandung fosfat atau fosfor itu cukup di NPK atau POSCA, atau bagusnya pakai SP. Dan kalium juga cukup karena persentase kecil untuk di masa vegetatif, cukup dari NPK atau POSCA. Magnesium atau Mg cukup dari pupuk kandang. Kalsium atau Ca juga cukup dari pupuk kandang. Dan belerang atau sulfur cukup dari pupuk kandang ataupun SP karena persentase sedikit. Dan kebutuhan pupuk yang mengandung unsur hara mikro sebesar 15% yang terdiri dari puluhan jenis itu bisa dipenuhi dari pupuk kandang. Maka bisa saya simpulkan untuk kebutuhan pupuk yang mengandung unsur hara magnesium, kalsium, belerang, dan unsur hara mikro seperti boron, tembaga, dan yang lainnya itu cukup dari pupuk kandang atau pupuk kompos atau pupuk organik. Maka itu pentingnya pupuk kandang. Dan untuk kebutuhan jenis pupuk yang mengandung unsur hara makro yang jumlahnya besar itu tidak cukup dipenuhi dengan pupuk kandang, karena pupuk kandang banyak mengandung unsur hara tetapi persentasenya sedikit. Maka untuk memenuhi kebutuhan pupuk yang mengandung unsur hara makro seperti nitrogen kita perlu urea, dan untuk fosfor atau fosfat dan kalium kita perlu NPK. Maka bisa saya simpulkan di masa vegetatif kebutuhan pupuk pada tanaman singkong cukup dengan urea
dan Poska serta pupuk kandang atau pupuk kompos atau pupuk organik. Untuk pembahasan lengkap kebutuhan pupuk dan pembagiannya di fase vegetatif dan generatif, tunggu video berikutnya. Tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan video update selanjutnya. Dan tekan tombol like dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.